Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir Jumat kemarin kita membahas tentang bahwasanya manusia dibangkitkan sesuai dengan keadaan amal mereka masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia dikumpulkan dalam keadaan bermacam-macam. Ashtata, bermacam-macam. Liyurau a'malahum, agar mereka melihat amal mereka. Artinya keadaan berbangkit kita seperti yang telah kita jelaskan terdahulu sesuai amal. Bukan seperti sekarang ini. Ada orang yang mendapat naungan 7 golongan. Ada yang berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Ada juga orang yang tenggelam oleh peluhnya di tengah panasnya matahari. Ada orang yang kesurupan berpenyakit gila, pemakan riba. Ada yang bangkit sebesar semut, itu orang yang sombong. Ada yang diikatkan di lehernya suatu yang beratnya 7 kali bumi. Itulah orang-orang yang mengambil tanah orang lain secara zalim. Para pencuri akan menjunjung di atas kepalanya barang yang dia curi. Dan berbagai macam keadaan. Artinya keadaan kita berbangkit sesuai amal. Nah, kita lanjutkan untuk hari ini ayat ke-7 dan ke-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa, maka siapa yang beramal, kasih mithqal, sesuatu yang beratnya seperti zarratin, zarrah. Zarrah itu suatu yang terkecil. Dahulu orang mengartikan zarrah itu bagi mereka yang paling kecil itu semut merah. Ternyata setelah itu orang tahu ada yang lebih kecil dari semut, telur semut. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar telur semut. Ada juga yang tahu setelah itu kalau orang Indonesia biji bayam. Maka di terjemahan Al-Quran yang lama akan tertulis di situ, barang siapa yang berbuat walaupun sebesar biji sawi. Halus kan. Sekarang tahu pula ada yang lebih kecil dari itu, namanya atom. Barang siapa yang berbuat walaupun hanya sebesar atom, kecil. Intinya adalah zarrah itu sesuatu yang paling kecil. Paling kecil. Sebuah kebaikan, khairan, sebuah kebaikan, yarahu, dia akan melihat balasan kebaikan walaupun kecil tadi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, barang siapa yang beramal walaupun amal itu kecil sekali dan itu sebuah keburukan, yarah, maka dia akan melihat balasan. Akan nampak di akhirat apa yang pernah kita perbuat, kebaikankah atau keburukan.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan, jangan pernah meremehkan amal. Jangan pernah awak menganggap remeh suatu amal, walaupun kecil. Dalam hadis riwayat Bukhari, ittaqin nar, takutlah kalian kepada neraka, dan bersedekahlah walaupun hanya separuh biji kurma. Ada kurma cek bagi dua. Jangan dianggap remeh. Wak cie itulah ketek dia. Asa paruhnya cik Nabi. Tetap dibagi. Karena itu juga akan mengenyangkan perut bagi orang yang lapar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya itu adalah jangan pernah menganggap remeh. Kebaikankah, keburukankah? Apalagi menganggap remeh dosa-dosa besar. Kerajonan ketik-ketik saja tidak boleh dianggap remeh. Kenapa? Nabi SAW memberikan perumpamaan akan dosa-dosa kecil. Apa perumpamaannya? Seperti suatu kaum kecil Nabi. Mereka singgah di sebuah lembah, lalu berhenti di lembah itu. Sampai di lembah tadi, mereka memasak. Juru masaknya nyuruh mencari kayu. Maka sebanyak kau enggak sebanyak kini kau. Disuruh mencari mambau kayu cek surang. Cieknya kan ketek. Tapi ketika lah di kumpuan bah, masak dinyo apa nang kari masak. Ka masak apa masak dinyo. Murid itu loh, awak sering berbuat dosa walaupun kecil. Kecil awak anda awak ada. Maka dosa yang kecil-kecil tadi menumpuk kalau awak hendak minta ampun ke Allah. Menumpuknya, maka akan membinasakannya. Menyebabkan disiksa aja di neraka gara-gara nang ketek tadi. Dia adiklah menumpuk. Maka ada istighfar wak setiap hari. Nabi istighfar 100 kali. Minimal beliau istighfar 70 kali. Istighfar beliau. Untuk kadang awak ndak ada dosa-dosa ketek kau yang ndak sadar awak membuat. Yang awak malih lo istighfar, menumpuknya. Tetapi aku tetap bagi orang-orang yang ke masjid berjamaah, barang siapa yang berwuduk di rumahnya, kata Nabi, lalu dia berangkat ke masjid, lalu dia salat di masjid, maka berguguranlah dosa-dosanya seperti bergugurannya daun kayu ketika musim gugur. Jatuh seorang, Nabi ambil ranting, maka berjalan kamu saji kau papuih dosa-dosa tu, penghapus dosa. Berjalan kamu saji, uduk di rumah,
sampai ke masjid, maka diampuni dosa-dosanya. Nah, dalam berbagai riwayat kita temukan yang dianggap remeh oleh manusia tadi, kebaikankah atau keburukan. Dalam hadis Bukhari disebutkan seorang pezina masuk surga. Dek apa? Nya pezina masuk surganya, dek memberi minum seekor anjing. Dalil bagi orang melihara anjing. Dalil lah dinya. Alasan orang minum pezina saya minum anjing masuk surga. Ambo banyak anjing bot. Apakah begitu memahaminya? Acha lihat lo hadisnya. Yo mode tu maka sui hadis tu. Kita lihat ko syarah hadisnya tu. Pezina konyolah ada keinginannya untuk bertaubat. Pi jalan tak ada dinya dah. Kabar taubat. Tak ada jalan dinya balah cara kau taubat. Maka sampailahnya di bajalan di tengah padang pasir. Dan di situ ada sumur lah mati. Ndak raya lah. Dan inya waktu itu sangat kehausan. Sangat kehausan. Di Cigokna ndak ada air dah. Tapi pilihan waktu itu hidup mati itu saja. Kalau ndak dapat air mati. Kalau bersobok je air insya-Allah hidup. Makanya ingin je hidup baru. Pezina tadi turunnya ke dalam sumur tadi. Rupanya ada tinggal ia sesawak. Asalnya sesawak. Diambilnya lah jo sepatunya. Sepatu dimasuknya ia tadi ke sepatu tu. Dibawanya kate. Kecilnya masih bisa bertahan hidup. Tiba di atasnya lah kami minum, ada nama lelo kainnya. Terkajit mencelik rupanya seekor anjing. Rupanya seekor anjing. Anjing kau lah tajulu wala lidahnya dek kauhan. Dan bantuan anjing kau kalau ndak minum mati loh. Maka waktu itu keciknya mungkin inilah jalannya untuk bisa diterima taubatnya di Allah. Atau inyo mati atau anjing mati. Kalau dia giahnya ia tu kan anjing tu inyo na mati. Tapi kalau inyo na minum anjing ko mati. Maka di saat itu mengeceknya, ya Allah, biarlah hamba mati ya Allah, demi makhlukmu ini tetap hidup. Tapi tolong ampuni dosa hamba ya Allah. Tolong ampuni dosa hamba ya Allah. Diagiahnya air yang di sepatu tadi, kanjang tadi minum. Airnya memang sudah tu meninggal. Lalu apa kata Nabi? Dengan sebab itu Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke surga. Amal itu pilih mah. Karena memberi minum seekor anjing itu bukan sekedar magih minum. Matinya sudah ada. Pilihan antara hidup dan mati. Jadi jangan menganggap remeh walaupun hanya memberi minum. Itu kan pezina.
Ada lagi orang soleh, orang taat. Selama hidupnya elok. Di akhirat ternyata kata Nabi dia masuk neraka. Sebab apa? Gara-gara seekor kucing. Kucing. Dia marah. Kok salah kucing tadi tidak boleh sabian. Dikurang no kucing tadi. Dikurangnya kucing tu. Ndak yagiahnya makan tu nyopai dari rumah tu. Luponyo malapehan kucing tadi. Lupo malapehan kucing tadi. Ya kalau di lapehan tu nyo bisa mencari makan surang. Dek tuannya ndak yumah. Ko tuannya pai orang kosong di rumahnya tak kurang. Akhirnya kucing itu mati dan disebabkan itu suami istri itu masuk ke dalam neraka. Nah, jangan anggap remeh. Ala barakali malakai kucing. Minta maaf lah ke kucing. Nya bisa saya protes, bako protesnya. Nya kalau kolah memakan maco contoh nih. Lai makannya maco tu atau alun kalau baru. Kan mandake baru. Dake ka ikan, dake ka samba. Tapi nalaka lah lake lah tibo ambo alun ga dapat dari Allah nalaka koyo lelaki dah tiba di badan cenya. Kecuali lah dapat dan bo maco tu di lakaknya ambo ya ndak ada. Ku alun lai. Minta maaf lah kucing tu kau. Jangan dianggap remeh tu. Gara-gara acok malakak kucing kok kan hukum lo bisa ada. Kok dia acok. Karena awak menganggap remeh. Gitu juga masalah niat. Kan masalah orang menyangka berniat kalau bapa halo leh. Berniat saja berpahala. Menurut orang tu ketik berniat. Pasang salah niat dapat pahala. Niat baik. Dalam hadis itu dijelaskan seorang yang berniat baik Allah catat untuknya satu kebaikan. Niat elok sah lah dianggap sebuah kebaikan. Jika dia kerjakan maka dilipat gandakan kebaikannya menjadi 10 kali lipat. Kalau jadi di kerajaannya. Ambo kamantan barih beko gak sekaruang 10 kilo kamu saji untuk fakir miskin. Niat itu baru catat. Lalu di kerajaannya diantaranya dikali lipat 10 kali lipat. Pahalanya bentuk magiah 100 kilo dan 10 kilo. Tapi tidak jadi di kerajaannya dek sebab iko itu. Tetap dia giah pahalonya lah bersedekah 10 kilo balik. Dan pahalo tetap dan 10 kilo karena sesuai jo niat. Maka acok-acok salah baniai elok. Karena niat nak bayar dah. Baniai kepayah lo. Mbo kalau dapat mbo untung enggak gadang akhir bulan besok anggaleh sedekah mbo kamu saji igak 1 juta. Pun ndak jadi bela bodoh. Nan pahala sedekah kamu saji nan 1 juta tu lah dicatat sebagai ibadah. Jadi niat elok paralu. Dan seorang yang berniat keburukan kepada Allah jangan catat. Niat buruk tidak di alun ada catatan. Kalau jadinya mengarajuan niat buruk tadi diberi 1 dosa. Cik niat, cik dosa. Cik niat, cik dosa.
Kalau ndak jadinya ngarajuan, niat buruk tadi ndak jadi kerajuannya, dicatat satu kebaikan. Aparalah kailo Allah. Ndak jadi wak baniat buruk ada. Wak lah baniat bosobok beko ambo kata-katainya beko. Niat kalau niat buruk lah. Bosobok ambo kata-katainya beko. Pas bosobok nak jadi angat-angatian yang sewanya. Satu kebaikan. Mudi itu na pemurah Allah. Makanya seorang yang berniat tahajud, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, lah niat ini kata tahajud malam teh. Lalu malam harinya dikuasai oleh kantuknya. Tak bare nama tu kajagu. Sungguh tak kalok lo balik. Tak bisanya melawan kantuknya tu dah. Tak kalok. Kan pernah kejadian macam itu. Tak kalok. Tapi tak tak kalok taruh sana. Kalau sepakan tu tak kalok sekali boleh lah. Kau tak kalok sepakan 7 hari tak kaloknya. Tu tak tu dah. Tak kalok. Maka Allah catat itu sebagai dia telah melakukan tahajud. Walaupun lalok. Karena tidurnya itu sedekah dari Allah. Lalok itu sedekah dari Allah. Dan pahala tahajud tetap dituliskan. Itu jangan dianggap remeh. Walaupun hanya niat baik. Karena akan kita lihat balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan niat baik wa anuan nampak balas. Niat buruk akan nampak lo nanti. Makanya nanti di akhirat Bapak Ibu, di akhirat kan wak menerima catatan. Ku masalah niat kan. Lalu kece Allah ke malaikat tu hapus. Aku cek malaikat, ambo yang mencatat ya Allah hendak pernah khilaf. Ase keraja orang kau ambo catat dulu, ase keciknya ambo catat. Bakok bapuy nyo beramal ndak untuk ambo dah insyaallah. Niatnya ndak untuk ambo dah. Berarti malaikat ndak tahu lo je niat ke dah. Pus. Tu kecik Allah catat nyo tahajud, catat nyo puasa, catat nyo iko. Ndak adanya buat macam tu dah ya Allah. Ya ndak ada. Tapi nyo berniat. Cuma ndak jadi kerajuannya. Catat. Di malaikat ko mencatat dan tampak-tampak di nyonya. Masalah hati, niat itu awak je Allah senang tahu. Maka pa banyak salah niat elok. Pa banyak niat elok. Kalau ada pun niat buruk, jangan dikarajuan. Jadi kebaikannya balik. Intinya jangan menganggap remeh suatu amal. Kemudian ada disebutkan dalam hadis Bukhari, masuk judulnya masuk surga dan neraka gara-gara seekor lalat. Langau sawaknya. Bahasa lalat tu bahasa awaknya apa? Ndak rangi dah. Kalau rangi nyamuk. Langau kan? Langau.
masuk surga dan neraka gara-gara seekor lalat. Itu hadis riwayat Bukhari. Apa itu kejadiannya? Dua orang. Kedua orang kurang taat, orang beriman. Mereka lewat di sebuah perkampungan. Lewat. Mereka ko dalam misi kebaikan. Rupanya lewatlah di kampung orang penyembah berhala. Yang syarat boleh lewat dari kampung tu, boleh lewat dari kampung tu kalau memberikan sembelihan untuk berhala orang tu. Menyembelih. Kok Nabi ada Jawi beliau nambiah kambing untuk berhala. Baru boleh lewat kampung tu. Itulah orang kampung tu. Lalu mereka tentu tidak mau. Oh, orang beriman tidak akan memberikan sembelihan kecuali hanya untuk Allah. Sembelihan kecuali atas nama Allah. Memberikan sembelihan, menyembelih sesuatu bukan untuk Allah adalah kesyirikan besar. Menyebabkan orang itu masuk neraka. Tidak mau orang kau yang berdua kau. Kalau kalian tidak mau, kami bunuh. Itulah ancamannya. Kalau tidak mau, ada dibunuh. Lalu ditawarkan de orang kampung tadi. Indak ana Jawi, indak ana kambing. Minimal seekor lalat pun Allah tuh. Patahan kepalanya. Aku sembelihan. Minimal lah do. Yang surang ndak mau. Kecenya maupun gadang maupun ketek, asalkan itu bukan untuk Allah, syirik. Akhirnya dia dibunuh dan masuk surga. Masuk surga. Yang seorang langaunya, nak kawaran tu. Kok Jawi jo kambing wak ada biar untuk berhala yo nah. Kok langau siku nah. Biasalah selek selamat ke dia lah. Periko gara-gara siku kalau kau mati biarlah langau kau sana mati. Patahnya kau pada langau kau gitu. Lewat selamatnya. Ketika melewati padang pasir dipatuaknya diulah padang pasir yang terkenal ularnya sangat berbisa. Tidak lama sudah tu mai jauh membiru badan mati. Masuk neraka. Kalau sempat tobat, masuk neraka. Gara-gara seekor lalat, jadi enggak remeh. Nan surang masuk surga, nan surang masuk neraka. Jangan pernah meremehkan suatu amal. Contohnya lah dalam Al-Quran surah Yasin. Kita coba dewa. Atau tentang seorang yang bernama Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ko orang kampung, penduduk kampung. Kan datang 3 orang ke kampung tu berdakwah. 3 orang datang ke kampung tadi berdakwah. Para utusan mursalun. Lalu berimanlah si Habib An-Najjar ko. Tapi orang kampung biasanya, tidak pejabat doh, rakyat biasa. Lalu orang nombor 3 tadi kan terus berdakwah di kampung tu, di kampung tadi terusnya berdakwah. Rupanya orang kampung berang, kau orang nan tebatigo nan datang ko, tidak diterimanya dakwah orang batigo ko dah. Tidak diterima loh. Kalian tidak kami terima sekolah. Diusianya. Diusialah 3 orang utusan tadi yang sedang berdakwah tadi di orang kampung. Nampaklah oleh si atau dapat kabarlah si Habib
Najar yang tinggal di pelosok. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Maka datanglah seorang laki-laki dari ujung kampung. Sudi kampung tinggal. Yas'a, berlari-lari kecilnya. Bagagih, boleh lari. Untuk menyelamatkan orang nombor 3 tadi. Lalu lah sobok orang kampung nak kecekno. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalun. Hai orang kampung, ikuilah orangku. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka, aku orang tak minta upah ke kalian, tak ada minta apa-apa ke kalian dah. Wa hum muhtadun, dan mereka aku orang-orang yang lah dapat petunjuk, orang-orang yang lah dapat hidayah. Ikuilah orangku. Tu saya keceknya. Ikuti orang ini. Menunjukkan itu saja. Akhirnya orang kampung berang ke Habib An-Najjar ko. Lah satu-satu lo ke engkau orang goyo. Nah, itulah bahasa awak. Lah ikut orang ko lo kau yo. Akhirnya kalau dulu akhirnya orang kampung ko ndak jadi menyarang nama 3, ukuran 3 ko kan dari luar. Nan disarang orang kampung saya Habib An-Najjar. Sampailahnya diinjak-injak di orang kampungnya sampainya meninggal. Ketikanya meninggal tu kata Allah qila dukhulil jannah. Dikatakan masuklah kamu ke dalam surga. Pak tanya ambo, amalan si Habib An-Najjar ko. Lapa di nama Fatihah. Ya udah masuk dah. Bila lo kamu apa Fatihah? Ini kamu mereka ke rumah Habib An-Najjar. Amuahnya beriman. Tu orang ko pindah ke rumah sekolah. Orang ko nak mau pindah rumah sekolah. Orang ko nak mau. Asal jalan situ je baru. Tiba sekolah di usianya dia orang. Berarti di waktu yang sama kejadiannya. Paling jarak setengah jam nyo baru masuk Islam. Paling lama sejam baru setelahnya masuk Islam. Diinjak-injak orang kampung matinya. Kecik Allah masuklah ke sarugo. Sejam baru masuk Islam, analah dapat. Lapa rukun salat nanti go balik. Alun. Lah bisa mengaji tu. Alun. Amalnya cik saja nunjuk ikuilah orang ko ha. Cik itu sama amalannya. Lain dah. Ikuilah orang ko ha. Menunjuk-nunjuk. Kok ada besok kok jamaah datang mari. Kan begini banyak jamaah masuk dalam rangka dakwah. Kok dimintanya pak tukang tunjuk amuah salah. Aku ke rumah sianu, ke rumah sianu. So, mati sedang nunjuk-nunjuk tu serugo tu. Sedang nunjuk-nunjuk tu serugo. Jangan pernah menganggap remeh suatu amal. Tukang tunjuk dalil istilah. Tukang tunjuk rumah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inti kejiwaan jangan pernah menganggap remeh suatu amal yang kecil. Sakit apapun nanti akan Allah calian balasannya. Bahkan bisa berujung sarugo atau neraka. Kalau kebaikan sekecil apapun bisa ujung sarugo. Keburukan sekecil apapun bisa ujungnya karena neraka. Maka jangan pernah meremehkan amalan yang kecil, apalagi yang besar-besar. Kintu saja Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita salamoko. Kemudian Allah tarimo
amal-amal kita dan Allah cukupkan segala kekurangan-kekurangan kita. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.